Perubahan fisiologis yang terjadi pada ibu hamil di trimester pertama. Yang pertama, vagina dan vulva. Akibat hipervaskularisasi, vagina dan vulva terlihat lebih merah atau kebiruan. Warna livid pada vagina dan varsiocervix disebut tanda Hartwig. Hormon kehamilan mempersiapkan vagina supaya distensi pada saat kehamilan, sehingga dalam proses kehamilan mukosa vagina menjadi tebal. Jaringan ikat menjadi longgar, dan otot polos mengalami hipertrofi. Selama hamil, pH vagina akan bertambah asam dari 4 menjadi 6,5 sehingga vagina ibu hamil akan semakin rentan terhadap infeksi. Kedua, serviks uteri. Akibat hormon estrogen, serviks mengalami perubahan menjadi lebih lunak yang disebut tanda Godel sebagai akibat dari hipervaskularisasi, meningkatnya aliran darah ke serviks dan lebih banyaknya jaringan ikat yang mengandung kolagen. Selain itu, juga terdapat tanda Hartwig, yaitu uterus, serviks, dan isthmus melunak secara progresif dan serviks menjadi kebiruan. Yang ketiga, uterus. Di bawah pengaruh hormon estrogen dan sedikit progesteron, pada bulan-bulan pertama kehamilan, uterus akan semakin membesar karena peningkatan vaskularisasi pembuluh darah, hiperplasia atau produksi serabut otot dan jaringan fibroelastis baru, hipertrofi atau pembesaran serabut otot dan jaringan fibroelastis yang sudah ada, dan adanya perkembangan desi2. Selain bertambah besar, uterus mengalami perubahan berat, bentuk, dan posisi. Dinding otot menjadi kuat dan elastis. Fundus pada serviks mudah fleksi yang disebut tanda McDonald. Hipertrofi isthmus pada triwulan pertama membuat isthmus menjadi panjang dan lebih lunak yang disebut tanda Hegar. Tanda Hegar adalah melebarnya daerah pelunakan di isthmus SBR, menyebabkan cekungan, terjadi pada kehamilan 6-8 minggu. Keempat, ovarium. Pada permulaan kehamilan, masih terdapat corpus luteum gravidatis sebagai penghasil hormon estrogen dan progesteron yang berukuran sekitar 3 cm yang kemudian akan mengecil setelah plasenta terbentuk. Ovulasi berhenti selama kehamilan, dan pematangan folikel baru ditangguhkan. Corpus luteum tunggal yang ditemukan pada wanita hamil berfungsi maksimal selama 6 hingga 7 minggu pertama kehamilan. Kelima, payudara. Karena peningkatan hormon estrogen, progesteron, dan somatomamotropin, payudara belum mengeluarkan ASI. Estrogen menyebabkan hipertrofi sistem saluran. Progesteron menambah sel-sel asinus pada payudara. Somatomamotropin mempengaruhi pembuatan kasein, laktalbumin, dan laktoglobulin. Perubahan pada puting payudara adalah puting semakin membesar, lebih tegang, warna lebih hitam karena hiperpigmentasi. Sejak minggu ke-6 kehamilan, payudara terasa penuh, lebih sensitif, terasa geli, dari ringan hingga berat, kemudian terasa lebih berat. Selanjutnya, perubahan pada sistem endokrin. Perubahan-perubahan hormonal yang terjadi selama masa kehamilan. Pertama, estrogen. Produksi estrogen plasenta terus naik selama kehamilan dan pada akhir kehamilan kadarnya mencapai 100 kali sebelum hamil. Kedua, progesteron. Produksi hormon progesteron bahkan lebih banyak produksinya dibandingkan hormon estrogen. Progesteron menyebabkan tonus otot polos menurun dan juga diuresis. Yang ketiga, human chorionic gonadotropin atau HCG. Hormon HCG dapat terdeteksi beberapa hari setelah pembukaan sebagai dasar tes kehamilan dan mencapai puncaknya pada 60 hari setelah konsepsi untuk mempertahankan corpus luteum. Yang terakhir, pituitary gonadotropin. FSH dan LH dalam keadaan sangat rendah selama kehamilan karena ditekan oleh hormon estrogen dan progesteron plasenta. Selanjutnya, perubahan pada sistem pernafasan. Kebutuhan oksigen ibu meningkat sebagai respon terhadap percepatan laju metabolik dan peningkatan kebutuhan oksigen jaringan uterus dan payudara. Beberapa wanita mengeluh dyspne saat istirahat karena peningkatan volume nafas 1 menit yang disebut hiperventilasi kehamilan.
Selanjutnya, perubahan pada sistem perkemihan. Pada bulan-bulan pertama kehamilan, kandung kemih akan tertekan oleh uterus yang membesar. Keadaan ini akan menghilang dengan semakin tuanya kehamilan bila uterus sudah keluar dari rongga panggul. Dan pada akhir kehamilan, kandung kemih akan tertekan kembali karena penekanan dari bagian terbawah janin. Pada kehamilan, fungsi ginjal berubah karena peningkatan aliran plasma ginjal. Metabolisme sirkulasi ibu meningkat, mensekresi produk sampah janin. Peningkatan volume darah, ureter berdilatasi karena peningkatan hormon kehamilan. Ginjal pada saat kehamilan bertambah besar, panjangnya bertambah 1 sampai dengan 1,5 cm. Volume meningkat, ureter berdilatasi sebagai akibat dari hormon maternal. Pada usia kehamilan 8 minggu, kandung kemih sudah mulai tertekan oleh uterus yang membesar. Selanjutnya, perubahan pada sistem pencernaan. Perubahan rasa tidak enak di ulu hati disebabkan oleh perubahan posisi lambung dan aliran balik asam lambung ke esofagus bagian bawah. Sering terjadi nausea dan muntah karena pengaruh HCG. Tonus otot-otot traktus digestivus menurun sehingga motilitas seluruh traktus digestivus juga berkurang. Hipersalivasi terjadi sebagai kompensasi dari mual dan muntah yang terjadi. Apabila terjadi pada pagi hari disebut morning sickness. Pada beberapa wanita ditemukan adanya ngidam makanan dan pika yang dikaitkan dengan anemia. Selanjutnya, perubahan pada sistem kardiovaskular. Volume plasma maternal mulai meningkat pada saat 10 minggu usia kehamilan dan meningkat sampai 30 sampai 34 minggu. Perubahan rata-rata volume plasma maternal berkisar antara 20 sampai 100%. RBC meningkat 18% tanpa suplemen-suplemen zat besi dan terjadi peningkatan yang lebih besar yaitu 30% jika ibu meminum suplemen zat besi. Karena volume plasma meningkat rata-rata 50%, sementara massa RBC meningkat hanya 18-30%, maka terjadi penurunan hematokrit selama kehamilan normal sehingga disebut anemia fisiologis. Tekanan darah akan turun selama 24 minggu pertama kehamilan. Tekanan sistolik turun sekitar 5-10 mmHg dan diastolik sekitar 30-50%. Sistem kardiovaskular dan darah. Peningkatan volume plase curah jantung, volume stroke dan detak jantung, penurunan konsentrasi albumin serum dan tekanan osmotik koloid serum, peningkatan faktor koagula dan fibrinogen, serta kompresi vena cava inferior dan uterus. Selanjutnya, perubahan pada sistem muskuloskeletal. Peningkatan hormon estrogen dan progesteron menyebabkan peningkatan mobilitas dari sambungan otot, terutama otot-otot pada pelviks. Bersamaan dengan membesarnya ukuran uterus menyebabkan perubahan pada kurva tulang belakang. Selanjutnya, perubahan pada sistem integumen. Pada kulit terdapat deposit pigmen dan hiperpigmentasi yang disebabkan oleh melanophore stimulating hormone atau MSH. Perubahan keseimbangan hormon dan peregangan mekanis menyebabkan timbulnya beberapa perubahan dalam sistem integumen selama masa kehamilan. Terakhir, perubahan pada sistem metabolisme. Kenaikan berat badan baru tampak dalam bulan ketiga. Selain itu, kehamilan menghasilkan perubahan dalam nilai normal sebagai hasil pemeriksaan laboratorium. Setelah haid terlambat, kadar diaminoeksidae meningkat dari 3-6 satuan dari masa tidak hamil ke 200 satuan dalam masa hamil 2 minggu.